Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Tira. Di sini saya akan mereview jurnal pertemuan ke-13 mengenai hapusnya kewenangan penuntutan karena daluarsa. Hapusnya penuntutan kewenangan pidana pembunuhan karena daluarsa terdapat dalam pasal 78 dan 338 KUHP. Tindak pidana pembunuhan oleh pasal 338 KUHP merumuskan sebagai dengan sengaja orang menghilangkan nyawa yang diancam dengan maksimum hukuman 15 tahun penjara. Menurut Wirjono Projodikoro, hal ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan suatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana. Dalam KUHP, ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku 2 bab sekian yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 dan pasal 350. Adapun tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Rumusan pasal 338 KUHP adalah barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dari ketentuan pasal tersebut, maka unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur subjektif, perbuatan dengan sengaja. Yang kedua unsur objektif, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa dan orang lain. Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud dalam pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Unsur objektif yang pertama dari tindak pembunuhan yaitu menghilangkan. Unsur ini juga meliputi kesengajaan. Artinya pelaku mengkehendaki dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakan itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa lain dari si pembunuhan terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan menjadi soal. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak ibu sendiri, tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum karena orang yang bunuh diri dianggap orang sakit ingatan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan dalam pasal 78 butir 3 KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, maka daluarsa sesudah 12 tahun. Pada prinsipnya dalam KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dituntut. Namun jika orang yang melakukan tindak pidana misalnya melarikan diri atau polisi sebelum mampu melacak keberadaan orang itu sehingga dalam sekian tahun orang itu tidak dapat ditangkap, selama itu jika daluarsa menuntut pidana, maka hapus penuntutan pidana terhadap orang itu. Dengan kata lain, menurut E.Y. Cantor dan Sianturi, bahwa pada dasarnya semua pelaku dalam arti luas dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana. Akan tetapi baik secara umum atau secara khusus mengundang-undangkan menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluarsa.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 78 KUHP bahwa kewenangan menuntut hapus karena daluarsa. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu. Pasal 78 ayat 1 KUHP. Dasar kewenangan ketentuan ini sama dengan dasar ketentuan pasal 76 ayat 1 KUHP tentang asas ne bis in idem adalah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketentraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara. Pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana untuk menghadiri penuntutan oleh negara mengharuskan dirinya untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka. Semua itu membuat ketidaktenangan dalam hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang semakin lama sebelum masa daluarsa berakhir pada dasarnya adalah salah satu penderitaan jiwa yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.